Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para muaddib, muaddibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu berada dalam kesehatan dan kekuatan dalam mengemban amanahnya. Dan serta senantiasa selalu menjadi inspirasi teladan bagi generasi mendatang. Saya izin memperkenalkan diri, saya Siti Marwah Rahma yang diamanahkan menjadi sebagai muaddibah di sekolah adab sebagai wali kelas 2B. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya saat mengajar di sekolah adab.id. Sebelumnya saya mendengar nama sekolah adab, terbesit di pikiran saya ialah bahwasanya sekolah ini menekankan pada nilai-nilai adab. Dan benar adanya bahwa sekolah ini tidak hanya terfokus pada pembelajaran akademik, akan tetapi juga terfokus pada nilai-nilai adab dan karakter yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah adab.id ini mengajarkan untuk tidak hanya menjadi pintar, akan tetapi bagaimana menciptakan pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Pernah ada salah satu wali murid mengatakan seperti ini, anak saya ini sudah pintar. Yang dia butuhkan di sekolah ini ialah bagaimana cara memperbaiki adabnya yang masih kurang. Sudah sangat jelas bahwa arti dari perkataan ini ialah anak ini sudah menunjukkan banyak bakat dan kecerdasan, akan tetapi kepintaran saja tidak cukup, karena karakter yang kuat atau adab yang baik adalah fondasi suksesnya untuk menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di sekolah adab ini juga yang berkesan ialah setiap anak harus menghafal poin-poin adab dalam sehari-hari. Poin-poin adab sehari ini ada sekitar 22 poin-poin adab. Dan anak-anak harus menghafal itu. Ada adab apa saja? Ada adab kepada Allah, adab-adab kepada Rasulullah, adab-adab sebelum membaca Al-Quran, adab-adab dalam majelis, adab-adab sebelum makan, adab-adab berteman, adab-adab safar, adab-adab tidur, dan Masya Allah semua adab-adab itu diajarkan di sekolah ini dan mereka harus menghafal itu gitu. Dan yang saya sebutkan tadi adalah adab-adab di tingkatan kelas 2. Semakin naik tingkatan kelasnya, maka akan semakin bertambah poin-poin adab yang harus mereka hafal. Akan tetapi, apakah cukup dengan menghafal saja? Tentu tidak. Anak-anak selain menghafal juga wajib memahami serta mengamalkan setiap adab-adab yang telah mereka pelajari. Seperti halnya Al-Quran. Ketika mereka menghafal Al-Quran, mereka tidak hanya menghafal ayat-ayatnya saja, akan tetapi wajib bagi mereka untuk mentadabbur setiap ayatnya, memahami setiap isi kandungan ayat yang sedang mereka hafal. Agar apa? Agar mereka dapat memahami tujuannya apa kita menghafal Al-Quran. Mereka bisa memahami membacanya, kemudian menghafalnya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, dan yang terakhir apa? Bersabar di atasnya. Bersabar saat mendakwahkan Al-Quran. Ada 8 prinsip dasar yang digunakan sekolah adab dalam metode pembelajaran. Yang akan saya sebutkan hanya 4 saja. Mungkin boleh dicek nanti di di website sekolah adab.id. Pertama ialah mengoptimalkan waktu pagi. Yaitu di mana sekolah adab ini mewajibkan anak-anak untuk sampai ke sekolah sebelum jam 6 pagi. Jadi anak-anak sudah beraktivitas dari sebelum jam 6. Bisa jadi jam 4. Karena untuk melaksanakan sholat subuh saja sekarang jam 4:09. Anak-anak sudah bangun pagi, sudah sholat subuh, sudah mandi, sudah berberes, sudah sarapan dan sebagainya gitu. Karena apa? Karena surganya keberkahan terletak di waktu pagi. Yang kedua ialah menjadikan suasana kelas itu menarik dan proses pengadaban yang bahagia. Ketika proses pengadaban tidak monoton, karena ada beberapa metode. Pertama, ada metode dialog pada anak-anak. Jadi kita mengajak anak itu berbicara. Kemudian yang kedua, berbicara dan berpikir ya.
Yang kedua ada metode Robitoh, dan Robitoh ini mencakup 4 bentuk. Yang pertama adalah berkisah. Di situ kita tanamkan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah teladan nabi, dan kisah-kisah lainnya yang anak-anak dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut, kemudian menerapkan di kehidupan mereka. Kemudian ada menghafal ayat-ayat pilihan, ayat-ayat yang mengisi kandungan yang bisa mereka amalkan gitu dalam kehidupan sehari mereka. Mereka menghafal dan memahami isi kandungan ayat tersebut. Yang ketiga ada menghafal hadis-hadis pilihan. Seperti itu juga sama seperti ayat, menghafal dan memahami makna dari hadis tersebut. Dan yang keempat ada menghafal doa-doa pilihan seperti doa naik kendaraan, doa masuk rumah, dan doa-doa dalam keseharian lainnya. Kemudian metode lainnya tadi itu metode Robitoh. Kemudian ada metode alat peraga. Nah, di situ kita bisa menggunakan alat peraga agar anak-anak tidak jenuh. Ada kita metode menggunakan Canva, menggunakan proyektor. Anak-anak dengan desain-desain Canva yang unik juga tidak membuat mereka terlalu jenuh untuk melihat tulisan-tulisan materi yang disampaikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memprioritaskan pendidikan. Yang pertama, adab sebelum ilmu. Sangat jelas ya, adab di atas ilmu. Kemudian yang kedua, iman sebelum Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada ilmu sebelum amal, dan yang keempat ada ilmu fardu ain sebelum fardu kifayah. Metode yang keempat adalah berbasis tadabbur Al-Quran dan islamisasi sains. Semua guru di sekolah adat ini telah mengikuti proses islamisasi sains. Biasa disebut namanya sekolah islamisasi sains. Seluruh bahan ajar di sekolah adab.id ini telah lulus evaluasi ketat berbasis Islamic Worldview. Mungkin untuk selanjutnya ada yang kelima, 6, 7, dan 8 boleh dicek, boleh langsung ke website sekolah adab.id. Di situ akan menemukan banyak sekali hal-hal menarik ya, proses pengadaban, parenting, dan hal-hal lainnya. Mungkin cukup dari saya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.